Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SDN 12 Parambahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa melakukan presentasi terhadap laporan penelitian yang telah kami lakukan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang ada hari ini. Kemudian selawat beriring salam kita panjatkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, laporan penelitian ini merupakan tugas kami sebagai peserta pensif batch 2 inklusif tingkat mahir. Nah, di sini kami telah melakukan penelitian kemarin sehingga terjadilah kegiatan hari ini. Latar belakangnya adalah yang pertama melaksanakan tugas seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu 2.3.7 asesmen 3, di mana kami melakukan presentasi. Nanti ada umpan balik dari Bapak Ibu dan nanti kami akan merefleksi kegiatan kita hari ini. Kemudian menerapkan keterampilan komunikasi efektif seperti yang kami lakukan hari ini, melakukan presentasi. Sehingga dalam pelaksanaan nanti kami di ULD bisa melakukan hal serupa di sekolah-sekolah yang minta binaan nanti kepada kami. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan pengetahuan efektif tentang data dan bukti penelitian seperti dua penelitian yang kami lakukan terhadap 2 artikel. Baik Bapak Ibu, nah ini latar belakangnya di mana perubahan yang berkelanjutan dalam pendidikan itu tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman saja Bapak Ibu. Nah, perubahan akan lebih efektif apabila didasarkan pada data yang akurat. Kemudian bukti penelitian yang berkualitas dan dengan konteks yang ada di sekolah. Kemudian guru perlu mengembangkan budaya menggunakan penelitian sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan mengevaluasi dan pembelajaran sehingga kualitas pendidikan inklusif terkhusus di UPT SDN 12 Parambahan terus meningkat hendaknya. Seperti itu latar belakangnya Bapak Ibu. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu memahami 2 jenis bukti penelitian. Kemarin kami sudah wawancara dengan guru kelas 3. Nah, alhamdulillah sudah terpapar di sana 2 penelitian. Kemudian tujuan yang kedua membandingkan kekuatan dan keterbatasannya. Yang ketiga yaitu mengaitkan hasil penelitian dengan praktik pembelajaran inklusif. Baik, Ibu, Bapak, ini tinjauan pustaka terhadap penelitian yang telah kami lakukan. Nah, ini adalah 2 artikel yang telah kami ambil Bapak Ibu. Yang pertama artikel dari Puspita yang diterbitkan di tahun 2024. Di sini tentang evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, ini merupakan artikel abu-abu, literatur abu-abu. Sedangkan yang kedua yaitu review sistematis pendidikan inklusif pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ini merupakan sebuah artikel yang merupakan meta-analisis. Nah, nanti kita paparkan. Dari 2 artikel yang kami perlihatkan tadi, nah ini dia. Jadi pada artikel pertama yang dari Puspita yang terbit di tahun 2024 ini, di sana membahas tentang evaluasi pembelajaran ABK di SD. Nah, di situ itu merupakan literatur abu-abu. Yang kemudian jurnal ini kenapa dia literatur abu-abu? Kenapa? Karena artikel ini merupakan jurnal nasional yang institusi, jadi tidak internasional. Kemudian memiliki DOI dan IESR. Kemudian merupakan konteks lokal saja. Sementara yang artikel kedua ini menggunakan sistem tinjauan sistematis atau meta-analisis pendidikan inklusif. Nah, ini merupakan meta-analisis. Kenapa? Karena sintesis banyak penelitian yang digabungkan, tapi secara global, internasional. Kemudian kriteria inklusi eksklusi. Kemudian analisis berbasis bukti. Kemudian mengikuti prinsip Prisma. Nah, ini yang mengakibatkan artikel kedua ini lebih terbukti. Nah, kenapa dia lebih terbukti? Sesuai dengan Prisma. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu, mengikuti prinsip Prisma. Artikel kedua, dia berada di atas ini Bu, di Prismanya, yaitu sistematis, review, dan meta analisis. Nah, ini merupakan artikel yang memang betul-betul terpercaya. Nah, kenapa kita membahas ada yang terpercaya, ada yang abu-abu? Nah,
Oke, kita lanjutkan. Kita bandingkan. Yang artikel pertama, generalisasinya terbatas, praktis dan konteks lokal. Jadi, misalnya peneliti melakukan penelitian di suatu sekolah, maka hasilnya adalah tentang keadaan sekolah tersebut saja. Tetapi kalau yang artikel kedua, mereka akan mengambil bukti-bukti yang lain, banyak bukti, sehingga nanti akan terkait di sana satu daerah, malah satu negara, seperti itu. Oke. Sekarang apa kekuatan dan keterbatasannya? Untuk kekuatan di artikel 1 ini, datanya lebih mendalam karena di satu sekolah misalnya. Kemudian relevan di lapangan, sesuai dengan kondisi sekolah pada saat itu. Kemudian sampelnya kecil, karena diambil dari sekolah itu ada 5 atau 6 orang anak. Kemudian bukti lebih lemah karena tidak akan sama dengan sekolah yang lain. Nah, untuk artikel kedua, ini meta-analisis, buktinya kuat, transparan, kemudian bergantung kepada kualitas studi. Banyak peneliti yang mereka gabungkan seperti itu. Jadi mereka umum, ya Bapak Ibu. Nah, di sini dapat kita simpulkan Bapak Ibu, tidak ada satu sumber yang sempurna. Ya, kombinasi bukti kuat dan konteks lokal menghasilkan praktik inklusi yang lebih efektif. Jadi gunakanlah meta analisis sebagai dasar keputusan. Kemudian gunakan penelitian lokal yang sekarang kita bahas tentang yang literatur abu-abu itu untuk menyesuaikan strategi di kelas kita. Nah, kita kombinasikan keduanya, maka akan bisa melakukan perubahan yang akan lebih dirasakan oleh anak-anak kita, terutama sekali kepada anak-anak didik kita yang inklusi, berkebutuhan khusus. Nah, terima kasih. Itulah paparan singkat kami, di mana kami di sini menjelaskan bagaimana materi yang sudah kami dapatkan, kemudian penelitian 2 artikel yang sudah kami lakukan, sehingga demikianlah pemaparan yang bisa kami lakukan pada hari ini. Maka kita mari berdiskusi dan tanya jawab. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Baik, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Iya, silakan Bu. Kami ragu tentang mengapa meta-analisis disarankan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada pendidikan inklusif. Baik. Oke. Seperti yang kita terangkan tadi, kenapa meta-analisis kita jadikan sebagai sumber utama ya Bu ya? Dalam pengambilan keputusan. Kita tadi kalau meta-analisis ini dia akan menggunakan mengikuti prinsip Prisma Bu. Prinsip Prisma ini secara internasional. Nah, kalau kita menggunakan sistem meta-analis, maka keakuratan data itu akan lebih valid seperti itu Bu. Nah, kemudian dengan meta-analis ini kita akan mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil banyak penelitian. Sehingga dengan banyak penelitian yang sudah diakui itu akan menambah lebih mengakuratkan data. Nah, seperti itu Bu. Berarti datanya yang akurat. Ya, untuk mengakuratkan data untuk kita laksanakan, aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Oke. Terima kasih Bu. Masih ada pertanyaan Ibu? Masih Bu. Ya, silakan Bu. Masih Bu. Iya. Di sini saya ingin bertanya, mengapa penelitian lokal atau literatur abu-abu tetap penting meskipun bukti yang dihasilkan lebih lemah dibandingkan meta-analisis? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik karena memang itu mungkin yang akan banyak kita lakukan. Kenapa? Karena kalau yang literatur abu-abu itu merupakan penelitian di tingkat yang lebih rendah, di satuan pendidikan. Sehingga hasil dari penelitian artikel yang dilakukan itu adalah sesuai dengan daerah tempat peneliti melakukan. Sehingga kalau kita ingin ingin menghasilkan yang sesuai dengan daerah kita, mari kita cari melalui Google Scholar. Nah, di situ kita carilah yang mendekati ke daerah kita. Nah, dengan literatur abu-abu ini tentu akan lebih dirasakan oleh anak didik kita dalam melakukan pembaharuan di sekolah kita seperti itu. Nah, oke. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke. Alhamdulillah. Bagaimana kira-kira presentasi saya di sini, Bapak Ibu? Apakah ada perbaikan untuk bisa kami laksanakan di ULD nanti?
Sudah bagus Bu, sudah pemaparannya sudah bisa membedakan antara literatur abu-abu dan kita analisis sehingga audiensnya bisa memahami apa itu pendidikannya dilakukan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas waktu yang diberikan. Terima kasih terlaksananya tugas kami. Kami akhiri dengan permohonan maaf jika ada penyampaian yang salah dan tingkah laku yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.